Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan senilai. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Cara menentukan pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai dapat dengan beberapa cara berikut: menggunakan garis bilangan, menggunakan gambar, dan menggunakan perkalian. Ya, untuk yang pertama ini kita akan membuktikan suatu pecahan itu senilai atau tidak senilai dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini sudah ada soal, buktikan jika 2/4 senilai dengan 1/2. Jika senilai, beri tanda sama dengan. Jika tidak senilai, beri tanda tidak sama dengan. Karena ada dua pecahan yang akan kita buktikan, maka kita membutuhkan dua garis bilangan. Nah, garis bilangan yang pertama sudah Ibu tuliskan, yang kedua ini belum ya. Nah, yang pertama itu mewakili bilangan pecahan 2/4 dan yang kedua mewakili bilangan pecahan 1/2. Setelah kita gambar garisnya, di sini ada titik yang pasti ada, yaitu titik di paling ujung sebelah kiri itu untuk angka 0 dan untuk titik di paling ujung sebelah kanan itu untuk angka 1. Baik garis yang pertama itu ada dan garis yang kedua pun ada ya. Ini ada titik yang pertama untuk mewakili bilangan pecahan 1/2 itu ada angka 0. Lalu di titik paling ujung kanannya itu untuk mewakili untuk angka 1. Nah, di sini karena pecahannya yang pertama 2/4, maka kita membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 1 bagian. Lalu ada titik yang kedua menjadi 2 bagian, titik yang ketiga menjadi 3 bagian, dan titik yang keempat menjadi 4 bagian. Kita tuliskan angkanya 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Kenapa? Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya, pecahan itu bisa diubah ke bentuk pembagian. 4/4 bentuk pembagiannya menjadi 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 maka hasilnya 1. Sekarang untuk bilangan pecahan 1/2. Nah, ini sudah ada titik yang pertama ini 0 dan titik yang paling ujung kanan ini 1. Karena bilangannya 1/2 maka kita membagi menjadi 2 bagian. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, ini titiknya di tengah sini. Lalu ini untuk bagian yang kedua. Jadi ada 2 bagian. 1, 2 bagian. Maka bilangan 1/2-nya kita tuliskan di tengah sini. Nah, satu bilangan itu dikatakan senilai dalam penggunaan garis bilangan jika dia posisinya sejajar atau berada di satu garis lurus. Sekarang coba kita bantu pakai garis putus-putus untuk mengetahui apakah 2/4 dengan 1/2 ini berada di satu garis lurus. Nah, sekarang kita coba tarik garis lurus antara 2/4 ini dengan 1/2 menggunakan penggaris dan kita gambar garis putus-putus. Setelah kita gambar, terlihat bahwa 2/4 dengan 1/2 ini berada di satu garis lurus atau sejajar. Maka dapat dikatakan senilai jika mereka atau jika suatu bilangan pecahan itu berada di satu garis lurus atau sejajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan 2/4 dengan bilangan pecahan 1/2 itu senilai. Jika senilai kita beri tanda sama dengan. 2/4 senilai dengan 1/2. Nah, kalau tidak senilai bagaimana? Contohnya bilangan 1/4 dengan 1/2. Ini tidak berada di satu garis lurus. Maka 1/4 itu tidak senilai dengan 1/2. Begitupun 3/4 dengan 1/2. Ini tidak senilai karena tidak berada di satu garis lurus atau
garis sejajar seperti itu. Nah, ini maaf, ini ada yang lupa, ini 1 itu mewakili dari 2/2 ya. Sama seperti penjelasan 4/4 tadi. Gitu. Jadi begitu hasilnya, 2/4 itu senilai dengan 1/2. Nah, contoh selanjutnya itu penyelesaian menggunakan gambar. Di sini sudah ada soal dengan soal yang sama dengan soal yang sebelumnya. Nah, ada pecahan 2/4 dan juga ada pecahan 1/2. Karena ada 2 pecahan yang akan kita buktikan, jadi kita harus menggambar 2 buah lingkaran terlebih dahulu. Apakah boleh menggunakan bangun datar selain lingkaran? Boleh. Kalian bisa menggunakan persegi, atau kalian ingin menggunakan persegi panjang, boleh. Yang Ibu contohkan di sini menggunakan lingkaran. Nah, yang pertama, untuk bilangan 2/4, itu kita membagi satu lingkaran ini dengan 4 bagian. Dalam membagi tiap bagian ini itu harus sama besar seluruhnya. Tidak boleh tidak sama besar. Salah ya kalau tidak sama besar. Harus sama besar semuanya. 4 bagian ini harus sama besar. Tidak boleh ada yang kecil 1, yang lainnya besar, atau yang besar 1, yang lainnya kecil. Itu salah. Semuanya harus besarnya sama. Karena di sini bilangannya 2/4, maka nanti kita akan mengarsir. Kita akan mengarsir 2 bagian yang mewakili keseluruhan 4 bagian ini. Nah, sebelum kita mengarsir, kita beralih ke lingkaran selanjutnya. Di sini lingkaran yang mewakili bilangan pecahan 1/2. Maka kita membagi satu lingkaran ini menjadi 2 bagian. Dan sama di sini juga harus besarnya sama, tidak boleh garisnya ada di sini. Jadi ini kecil, yang ini besar. Itu salah. Harus sama besar. Nah, ini 1/2, maka nanti yang kita arsir itu 1 bagian yang mewakili dari keseluruhan 2 bagian yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama ini 2/4, maka kita arsir 2 bagian mewakili 4 bagian yang ada. Kita arsir bagian yang pertama. Satu bagian. Dua bagian. Ini sudah 2 bagian yang kita arsir. Sekarang kita beralih ke pecahan 1/2. Itu berarti 1 bagian yang kita arsir mewakili dari 2 bagian yang ada. 1 bagian yang diarsir. Berarti kita arsir sebelah sini saja. Ya, ini sudah diarsir. Nah, kita lihat sekarang. Apakah mereka besarnya sama? Yang 2 bagian diarsir dengan 1 bagian yang diarsir. Kita lihat ya. Sama besar, sama-sama setengah lingkaran. Nah, walaupun dia 2 bagian, tetapi 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Maka jadi setengah dari lingkaran ini yang terarsir. Yang ini sudah jelas 1/2, maka setengah dari lingkaran yang terarsir. Jadi kita untuk tahu apakah ini senilai atau tidak menggunakan gambar itu, kita lihat dari besaran wilayah yang diarsirnya. Jika besarannya sama, maka dia senilai. Jika besarannya tidak sama, maka dia tidak senilai. Jadi dapat kita tuliskan. Kita tuliskan di sini. Jadi 2/4 senilai dilambangkan dengan sama dengan 1/2. Ya, seperti itu. Ya, cara yang terakhir di sini kita menyelesaikan dengan menggunakan perkalian. Soalnya masih sama juga, hanya caranya saja yang berbeda. Bagaimana dengan perkalian? Caranya yang pertama, kita tuliskan dulu pecahan yang angka-angkanya lebih kecil. Bukan bilangan pecahan yang lebih kecil ya, tetapi angka-angka yang lebih kecil. Nah, 1/2 berarti yang lebih kecil angka-angkanya. Kita tulisin dulu
1/2. Nah, 1/2. Untuk kita mengetahui apakah ini senilai atau tidak dengan 2/4, kita kan akan mencobanya dengan perkalian. Nah, caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu 2/4 di sebelahnya, titik-titik, 2/4. Sekarang kita lihat 1/2 dengan 2/4. Nah, coba kalian sudah menghafalkan perkalian kan sebelumnya di kelas 3? Nah, coba 1 dikali berapa yang hasilnya 2? 1 dikali 2, benar. Nah, kalau sudah ketemu 1 dikali 2 itu hasilnya 2, maka kita harus mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dikali tadi berapa? 2. Tulis dulu 1/2. Nah, kita kalikan dengan 2 dan dikali 2. Sama dengan, jika hasilnya nanti setelah dikalikan itu menjadi 2/4, berarti dia senilai. Tetapi jika setelah dikalikan hasilnya tidak sama dengan 2/4, berarti dia tidak senilai. Sekarang kita kalikan 1 dikali 2. Berapa? Ya, 2 dikali 2. Ya, benar, 4. Apakah sama? Sama. Nah, berarti dia senilai. Seperti itu. Sekarang Ibu mau memberikan contoh lagi bagaimana jika ada satu angka yang rumpang. Bagaimana kita menentukannya pecahan yang lainnya gitu ya. Nah, pertama kita tulisin dulu. Misalnya di sini rumpang, kita bikin di 2/4. Tulis dulu 1/2. Misal senilai dengan 2 titik-titik. Nah, kalian harus mencari tahu ini angka berapa. Caranya pun sama seperti tadi, boleh dengan cara perkalian. Yang pertama kayak 1/2. Nah, 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Sama seperti tadi, yaitu dikali 2. Dikali 2 untuk pembilang dan bawahnya berarti dikali 2. Berarti nanti kita akan menemukan angka bawahnya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Oh, berarti angka yang hilang tadi 4. Sekarang kita coba angka lain ya. Ini contoh yang pertama. Kita coba contoh yang kedua. Tuliskan 2/4 senilai dengan, kita bikin atasnya yang hilang ya, titik-titik per 8. Nah, angka berapa yang seharusnya ada di atas ini? Kita coba dengan perkalian 2/4. Karena yang ada di sebelah sini hanya angka 8, berarti kita cari tahu dari bawah sini ya, dari penyebutnya. 4 dikali berapa yang hasilnya menjadi 8? 4 dikali 2. Kita tuliskan 2/4. Jadi 4 dikali berapa? Kali 2. Maka pembilangnya pun harus dikali 2. Sama ya, harus sama. Kita tuliskan 2 kali 2, 4 per 4 dikali 2, 8 gitu. Jadi yang hilang ini adalah angka 4. Seperti itu. Setelah menyimak penjelasan mengenai pecahan senilai, sekarang coba kalian kerjakan soal yang ada di buku paket matematika
halaman 14, bagian Ayo Berlatih. Pakai cara ya, gunakan cara yang kalian bisa. Semangat berhitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.